Nah, sekarang saudara, supaya segala sesuatunya dapat menjadi lebih jelas, maka sangat bijak bagi kita semua untuk mengikuti atau mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang Arab Palestina, apa yang terjadi antara Israel dan Palestina, bagaimana hubungan mereka sebenarnya, dan kira-kira solusi apa yang terbaik bagi mereka menurut mereka. Jadi bukan menurut kita ya, karena apa yang menurut kita belum tentu sama dengan apa yang menurut mereka terbaik bagi mereka. Jadi mari kita dengarkan. Saya mau katakan sesuatu kalau aku hubung sesuatu ini dalam firman Tuhan. Kita tahu kalau kita baca perjanjian lama selalu musuh-musuh Israel itu siapa? Amon, Moab, Mesir, siapa lagi? Edom, Kanaan, Filistin. Jadi musuh-musuh Israel yang dalam firman Tuhan termasuk orang Palestina hari ini. Karena kalau saya katakan Palestina, mungkin mereka adalah keturunan Kanaan, mungkin mereka adalah keturunan Filistin, mungkin mereka adalah keturunan Moab atau Amon atau juga Yahudi atau aslinya Kristen. So jadi mereka campur. So jadi darah mereka aslinya disebut dalam firman Tuhan. Salah satu suku di antara suku yang saya sudah katakan. Kalau kita lihat hari ini dengan orang Palestina ada Oslo Agreement. Dengan Amon, Moab, dan Edom, Jordan ada juga agreement yang namanya Aqaba Agreement tahun 1994. Sama Mesir yang adalah musuh Israel dalam firman Tuhan juga ada agreement tahun 79 sama Sadat. So jadi musuh-musuh Israel yang klasik yang dalam firman Tuhan Israel sudah berteman sama mereka. Sekarang sesuatu lebih besar kalau saya menjelaskan eskatologi. Jadi di Yeskial saya sudah katakan, saya lupa kalau katakan kemarin, tapi kita tidak mungkin ngerti buku Wahyu kecuali kalau kita hafal dan ngerti dua buku ini, Daniel dan Yeskial. Karena tanpa dua buku ini, buku Wahyu sangat kurang. Tidak mungkin kamu ngerti Gog dan Magog kecuali baca Yeskial. Dalam Yeskial tidak berbicara tentang musuh Israel yang klasik, yang seperti Edom, Moab, dan Filistin. Yeskial berbicara tentang musuh yang lebih besar, lebih kuat. Dia berbicara tentang Gog, Magog, Persia, Masyikh, Tobal. Itu siapa? Kalau saya ambil itu, semua adalah anaknya Yafet. Kejadian pasal 10 ayat 2. So, jadi musuh Israel hari ini beda. Dan juga kalau saya mau katakan sesuatu, luar biasa firman Tuhan di Yeskiel pasal 38. Kalau saya ambil Gog, Magog, Togarma, Masyikh, Tobal, dan Persia, Put dan Kut, itu siapa? Bapak Ibu, itu adalah Turki, Rusia, China, North Korea, dan Persia. Jadi benar, firman Tuhan berbicara tentang sesuatu yang hari ini adalah fisik. Benar, musuh Israel bukan Palestina, bukan Jordan, bukan Mesir, bukan Arab. Lihat Bapak Ibu, berapa agreement antara Israel dan negara-negara Arab. Jadi musuh Israel itu adalah negara-negara yang kuat hari ini. Dan harus tahu kenapa. Karena masalah ini juga masalah ekonomi. Karena Israel hari ini adalah nomor 1 di dunia untuk produksi gas. Tahu tidak? Sebelumnya ada Qatar. Tapi sekarang Israel. Karena kami orang Israel ngerti firman Tuhan. Beda dalam Deuteronomy pasal 33 ayat 24 berbicara tentang suku Asher dan dia memberkati Asher dan kakinya yang dalam minyak.
orang Israel lihat apa artinya dalam minyak. Firman Tuhan berbicara tentang minyak, pasti ini bukan minyak zaitun. Tapi mereka mulai cari di Laut Mediterania, di sana mereka ketemu yang namanya Tamar gas field terbesar di dunia. Kalau Laut Mediterania tahu Pak itu antara 3 benua, Eropa, Asia, dan Afrika. So jadi negara-negara yang lain punya hak di dalam Mediterania ini. Tapi kenapa zaman Donald Trump dikasih 100% Tamar gas field buat Israel walaupun itu lebih jauh pada Siprus atau Turki. Dari pantai Haifa sampai Tamar gas field sekitar 85 km. Tapi sekarang Israel yang punya. Maksud saya begini, Israel sekarang punya monopoli gas di seluruh dunia. Ini akan membuat banyak orang benci Israel, cemburu sama Israel, dan banyak musuh besar. So, yang saya mau katakan, kalau perang Palestina dan Israel itu adalah mainan, 1 minggu selesai. Itu bukan perang, itu hanya masalah politik kecil di Yerusalem. Hari ini Israel fokus tentang sesuatu lebih besar. Musuh Israel yang besar sekali seperti Rusia, Turki, North Korea, dan China. Ini jangan lupa perang hari ini bukan perang senjata, itu perang teknologi dan ekonomi. So jadi Tamar gas field membuat banyak orang yang benci Israel sekali lagi, tapi negara-negara besar. Kita sudah tahu masalah Turki sama Israel karena Tamar gas field ini. By the way, Israel ekspor sekitar 97% dari gas ini ke seluruh dunia. So lihat atau bagaimana Israel sekarang sudah kuat, ekonomi Israel sudah bagus, dan Israel negara yang kecil tapi pasti diberkati banyak dari gas field ini. So jadi Israel bukan negara yang biasa, tapi Israel negara yang sangat kuat. Kalau aku hanya berbicara tentang gas, bagaimana kalau saya berbicara tentang teknologi atau tentang berlian atau tentang laut mati atau tentang yang lain. Jadi itu benar. Israel punya banyak musuh besar sekarang karena ekonomi Israel juga bagus sekali. Sajian ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan sampai persahabatan di antara kita, persatuan di antara kita pecah oleh karena kepentingan orang lain. Kalau kita pecah karena kepentingan kita masing-masing, itu masih mending ya. Berarti kita sedang membela hak masing-masing. Tapi kalau kita pecah oleh karena kepentingan orang lain, itu sangat rugi sekali kita ya. Saya bisa katakan itu adalah kebodohan. Jangan sampai kita pecah oleh karena kepentingan orang lain, apapun itu, baik itu dengan alasan kemanusiaan dan segala macam yang dibuat-buat ya. Membela kemanusiaan tidak harus dengan perang, banyak cara elegan lainnya, banyak hal yang lebih berguna lainnya. Perang seharusnya adalah jalan terakhir ketika semua jalan damai sudah buntu ya. Jika kita masih melihat ada celah untuk jalan damai,
kita harus pergunakan itu yang bijaksana ya. Buktinya Israel dan Palestina diajak oleh Mesir untuk gencatan senjata, mereka mengikuti kok. Berarti mereka sendiri memandang bahwa masih ada jalan untuk damai. Jika Hamas melihat bahwa sudah tidak ada jalan untuk damai, saya yakin Hamas tidak akan berhenti untuk berperang. Demikian juga dengan Israel. Berarti masih ada celah untuk berdamai. Mereka tahu itu. Salam Garuda.